Beberapa orang kemudian bergegas berlari menuju kamar 135. Saat pintu kamar dibuka, pemandangan di dalam sungguh mengerikan. Tubuh JJ ditemukan terduduk di kursi hotel dalam keadaan tidak bernyawa lagi, dengan ditutupi spray dan selimut, serta terlihat bagian belakang kepalanya yang hancur. Apa yang sebenarnya terjadi di hotel tersebut, dan kenapa sang pelaku mempunyai julukan si Martil Maut? So, tanpa perlu berlama-lama, pasang headset kalian dan selamat menyaksikan. Pada tanggal 12 Januari tahun 2001, suasana di Baturaden Banyumas, Jawa Tengah, tampak seperti hari-hari biasa. Pada akhir pekan, biasanya wisatawan lokal dari Banyumas dan kawasan lain di Jawa Tengah, banyak menghabiskan waktunya untuk berlibur atau sekadar menikmati pemandangan. Begitu pula suasana di Hotel Rosenda, salah satu hotel di tengah kawasan wisata. Di sana belum banyak tamu yang memenuhi salah satu hotel terbaik, yang terletak 20 km dari kota Purwokerto itu. Di kamar 135 Hotel Rosenda, ada dua pria yang sedang berbincang santai. Salah satu pria tersebut bernama Rio, ia adalah pengusaha asal Jakarta. Dalam percakapan itu, ia berbicara tentang minatnya menanamkan modal untuk bisnis perumahan di Baturaden. Menurut Rio, prospeknya sangat bagus. Pria yang diajak bicara oleh Rio itu bernama JJ Suraji. JJ sebenarnya tidak terlalu berminat, karena kedatangannya itu, semata hanya untuk menyupiri mobilnya yang disewa Rio untuk berkeliling. Selain menjadi pengacara, lelaki 40 tahun itu juga menjalankan bisnis penyewaan mobil. Hari itu ia bahkan sempat menemani Rio berkeliling untuk menunjukkan lokasi-lokasi di sekitar Baturaden, yang kira-kira berpotensial untuk didirikan kawasan perumahan. Di kamar itulah pembicaraan tersebut dilanjutkan. Suara dari televisi yang menyala cukup keras membuat mata JJ sesekali melihat ke arah televisi, sambil mendengarkan Rio bicara. Tiba-tiba saja terdengar suara keras yang menghantam kepala JJ, bahkan saking kerasnya suara tersebut, hingga darah mengucur dan membuat ia tewas seketika. Pukulan yang dilakukan berkali-kali oleh Rio itu menggunakan dua martil, satu ada di tangan kiri dan satunya lagi ada di tangan kanan. Dalam beberapa pukulan saja, kepala JJ sudah remuk. Darah dan isi kepala berhamburan, percikannya sampai mengenai kursi, meja, kasur, bahkan sampai ke dinding. Tubuh ayah tiga anak yang sudah berusia belasan tahun itu akhirnya tergolek bersimbah darah di kursi. Setelah kejadian itu, Rio langsung menjatuhkan martilnya di lantai. Lah kemudian mengambil selimut dan spray kasur untuk mengelap tangannya yang berlumuran darah, dan kemudian ia gunakan selimut itu untuk menutupi tubuh korbannya. Kemudian Rio menuju kamar mandi untuk mencuci tangannya di wastafel. Tidak lama setelah kejadian itu, terdengar suara pelayan hotel yang memanggil-manggil, sambil mengetuk-ngetuk pintu kamar hotelnya. Suara itu sempat membuat Rio terkejut. Ia lalu menjawab sambil membersihkan tangannya, "Sebentar, saya masih ngobrol-ngobrol." Pelayan yang mendengar suara tersebut, kemudian meninggalkan kamar dan berjalan ke arah depan hotel. Merasa situasi sudah aman, Rio bergegas untuk mengemasi barang-barangnya. Lalu ia mencari kunci mobil di saku celana JJ. Sebelum keluar kamar, ia juga sempat mengambil jam tangan milik korban, yang kemudian ia simpan ke dalam saku celananya. Di luar kamar, Rio mencoba bersikap tenang dan langsung melangkah menuju ke depan hotel. Tapi rupanya beberapa langkah saat menuju lobi, seorang pelayan yang mengenalinya langsung menyapa, dan menanyakan keberadaan JJ. Dengan spontan Rio menjawab, "Oh, dia ada di kolam renang." Seolah tanpa mau berpanjang lebar ia terus melangkah ke depan hotel arah parkir mobil. Jawaban itu tentu saja mengagetkan pelayan tersebut. Karena di hotel tempatnya bekerja tidak ada kolam renang. Apalagi di sana Rio terlihat agak terburu-buru menuju mobil Toyota Kijang seri LGX bernomor polisi R7078EA. Pelayan itu juga merasa janggal, karena tidak biasanya mobil milik JJ dilepas begitu saja kepada penyewanya. Pelayan itu kemudian berteriak agak keras, untuk menghentikan Rio sambil berusaha menarik perhatian sekitarnya, langsung menyusul Rio ke parkiran mobil. Teriakan tersebut rupanya membuat Rio panik, dengan cepatlah berusaha memasuki mobil. Tapi para petugas keamanan hotel yang sudah curiga ada ketidakberesan sudah lebih sigap dan memburunya. Dengan terpaksa untuk bisa kabur, Rio lalu melawan mereka dengan kekerasan. Lah mengamuk membabi buta, menyerang petugas satpam tersebut. Suara keributan di parkiran tersebut, membuat banyak orang di sekitar hotel datang untuk melihat apa yang terjadi. Melihat ada seseorang yang berkelahi dengan satpam,
membuat lebih banyak orang yang akhirnya berdatangan dan membantu petugas satpam itu. Dalam waktu singkat, Rio berhasil diringkus. Awalnya orang-orang mengira yang dibekuk adalah maling, sehingga Rio langsung dikeroyok tanpa ampun, sehingga wajahnya babak belur. Rio akhirnya diamankan dengan cara diikat di pos keamanan. Tapi ia tetap berusaha kabur dengan meronta-ronta. Seluruh petugas bersiaga sekaligus emosi, karena tidak setiap hari mereka menghadapi kondisi seperti itu. Sejumlah pegawai hotel yang mengenal JJ kemudian menanyakan keberadaannya, karena JJ sudah biasa menyewakan mobilnya kepada tamu-tamu hotel. Beberapa orang kemudian bergegas berlari menuju kamar 135. Saat pintu kamar dibuka, pemandangan di dalam sungguh mengerikan. Tubuh JJ ditemukan terduduk di kursi hotel dalam keadaan tidak bernyawa lagi, dengan ditutupi spray dan selimut, serta terlihat bagian belakang kepalanya yang hancur. Tak lama kemudian polisi pun datang untuk memeriksa TKP. Semula para petugas kepolisian di Polsek Baturaden tidak pernah menyangka, jika tersangka pelaku pembunuhan di wilayah mereka adalah Rio alias Tony, buronan yang dicari setidaknya oleh 3 kepolisian daerah Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah mereka mendapatkan kepastian tentang status Rio, proses hukum selanjutnya dilakukan di Polres Banyumas. Tak banyak yang bisa diketahui dari Rio Alex Bulo, kelahiran Sleman tanggal 2 Mei tahun 1978. Lelaki bertubuh kecil ini dikenal pendiam dan tertutup. Sehari-hari ia dikenal tak banyak bicara, dan juga tidak terkesan menyeramkan bagi orang lain. Walau lahir di Sleman, Yogyakarta, Rio bukan keturunan Jawa. Alex, nama tengahnya diambil dari nama ayahnya yang berdarah Maluku, sedangkan Bulo, diambil dari marga ibunya yang berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Di lingkungan tempat tinggalnya, di kawasan Senen, Jakarta Pusat, juga tak banyak yang mengenal pribadi Rio. Kepada keluarga istrinya, ia hanya bercerita kalau dirinya sudah merantau sejak usia 8 tahun. Dan ia dititipkan ke kakak sulungnya di Jakarta, pernah juga ikut kakaknya yang lain di Medan. Pada usia 12, Rio pernah diusir dari rumah, akibat konflik dengan orang tuanya. Diketahui, Rio tidak mau mengikuti agama orang tuanya sehingga ayahnya marah dan tidak mengakuinya sebagai anak. Lalu hidup bersama ibu angkat yang bernama Ibu Ina, yang berjualan sayur di Pasar Senen. Buat yang belum tahu, kawasan Pasar Senen di Jakarta dikenal sebagai daerah rawan. Di sana terdapat stasiun kereta api, terminal bus, pusat perbelanjaan, pasar loak, dan pemukiman padat di tepi rel. Tumbuh besar di kawasan semacam itu membuat tingkah laku Rio tidak terkendali. Diketahui Rio tetap bersekolah, ia juga pernah berkuliah di sebuah akademi bahasa asing. Tapi ia akhirnya bekerja sebagai pedagang, sopir taksi, dan bekerja di sebuah percetakan. Tempat bekerjanya di percetakan, rupanya merupakan tempat pembuatan surat-surat kendaraan palsu, seperti STNK dan BPKB. Dari pekerjaannya di percetakan, Rio berkenalan dengan jaringan pemalsu surat kendaraan, lalu beberapa waktu kemudian meningkat menjadi komplotan pencuri mobil. Akhirnya ia terjun sebagai pencuri dan berhasil menggasak sejumlah mobil di berbagai tempat di Jakarta, sekitar Bandara Soekarno-Hatta, daerah Daan Mogot dekat Studio Indosiar, juga di kawasan Senayan. Rio dikenal sebagai pencuri ulung, karena dalam sehari ia sanggup mencuri 2 mobil. Ia bahkan pernah mendekam 1 tahun di lapas Cipinang, karena melarikan mobil setorannya ke bos penadah. Sekeluarnya dari lapas, pekerjaan lamanya sebagai pencuri terpaksa dilanjutkan karena ia terlanjur menerima uang muka dari aksi pencuriannya terdahulu. Rio yang juga akrab dengan dunia malam dan narkoba, uang hasil kejahatannya juga sering ia habiskan untuk berfoya-foya. Tapi perlahan-lahan gaya hidup itu mulai berubah, saat ia memutuskan untuk berkeluarga. Tingkah laku Rio berbeda di mata keluarga istrinya. Rio bertemu Tuti Alawiyah tahun 1994, yang langsung dinikahinya. Kepada keluarga, ia hanya bercerita jika Rio sudah dibuang orang tuanya, yang kini juga tidak diketahui keberadaannya. Di mata mertuanya, Rio juga terlihat sangat sopan. Rio juga begitu sayang terhadap ketiga anaknya. Tuti mengatakan bahwa suaminya tidak pernah bercerita tentang pekerjaan yang sebenarnya. Hanya bilang bahwa ia berdagang, meski tidak hidup mewah, Rio selalu berusaha mencukupi kebutuhan mereka. Persidangan atas terdakwa Rio Alex Bulo yang digelar di Pengadilan Negeri Banyumas berjalan lancar. Rio yang didampingi pengacara dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Jenderal Sudirman, tampak tenang dan pasrah menjalani setiap tahap persidangan. Jaksa mendakwa Rio telah menganiaya hingga menyebabkan kematian JJ Suraji,
Tindakan itu juga dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, karena Rio terbukti telah lebih dulu menyiapkan senjata yaitu 2 buah martil. Kejahatannya ditambah lagi dengan usahanya merampas harta korban. Di persidangan juga terungkap, Rio setidaknya sudah membunuh 3 orang di berbagai kota. Semua dilakukan dengan motif perampasan kendaraan milik korban. Kekejaman saat membunuh korban-korbannya juga menjadi catatan tersendiri dalam persidangan. Berdasar bukti-bukti itu, pada tanggal 14 Mei tahun 2001, Rio akhirnya divonis mati. Mendengar keputusan hakim, ia mengaku pasrah. Kepada para wartawan sesaat setelah vonis dijatuhkan, ia mengatakan, "Saya bersyukur karena tidak mati saat sedang melakukan kejahatan, tetapi mati dalam hukuman, mati dalam bertobat." Meski begitu, upaya banding tetap dilakukan para pengacara. Sementara Rio terus menjalani hukumannya di Lapas Kedung Pane Semarang, sebelum akhirnya dipindahkan ke Lapas Permisan di Pulau Nusa Kambangan. Kelakuan Rio semakin bertambah baik, terutama setelah mendapat teman satu sel, bernama Iwan Zulkamain. Kabarnya Rio mudah akrab dengan Iwan lantaran merasa sama-sama berasal dari Sulawesi, walau latar belakang kejahatan mereka jauh berbeda. Bekas pegawai PT Pos Indonesia itu adalah terpidana kasus korupsi Biliet Giro Setoran Pajak, PT Sementonasa senilai 42 miliar rupiah yang divonis 16 tahun penjara. Iwan juga yang menuntun Rio untuk belajar membaca Al-Quran. Hidup di penjara membuat Rio banyak beribadah. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Lapas gempar setelah pada tanggal 2 Mei tahun 2005, Iwan ditemukan tewas di kamar mandi sel. Kondisinya sungguh mengerikan, tulang tengkorak retak dan kulit kepala sobek. Di dinding dekat tempatnya jatuh bersimbah darah. Tampak Iwan mati dibunuh seseorang dengan cara dibenturkan ke dinding. Tuduhan langsung mengarah kepada Rio, karena saat itu sel hanya dihuni 3 orang. Awalnya Rio berkelit, polisi sampai harus merencanakan tes mendalam terhadap noda-noda darah di sarung milik Rio. Tapi dengan sejumlah pendekatan, akhirnya ia mengaku telah membunuh Iwan karena kesal. Pada malam kejadian, sekitar pukul 9:30, Rio memanggil Iwan untuk mengajarinya mengaji. Tapi acara itu harus ditunda, karena hujan membuat atap bocor dan airnya menggenangi lantai. Iwan pun lalu mengepel lantai, sementara Rio hanya duduk-duduk saja. Saat itulah Iwan sempat mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Rio. Kata Iwan, "Rio boleh saja ditakuti di luar, tapi di dalam lapas tidak punya nyali." Merasa tersinggung, Rio langsung menyerang. Iwan kemudian dibekap dengan sarung, mulutnya disumpal kain, kepalanya dibenturkan ke dinding berkali-kali. Suasana sel sempat gaduh, tapi petugas saat itu mengaku tidak mendengarnya karena hujan turun sangat deras. Setelah kegaduhan di sel semakin menjadi, petugas langsung berkoordinasi dan segera menyerbu masuk ke dalam sel nomor 6. Di sana Iwan sudah ditemukan tergeletak bersimbah darah. Di beberapa bagian kepala ada luka memar, kelopak mata dan dahi kiri bengkak, serta 3 giginya patah. Setelah malam itu, Rio dipindah ke sel khusus untuk diisolasi dan untuk memperlancar pemeriksaan. Iwan adalah korban Rio yang kelima. Dan tragisnya, Rio melakukan pembunuhan itu tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-27. Kematian akhirnya menjemput si martil maut. Pada tanggal 8 Agustus tahun 2008, jam setengah 1 dini hari, Rio dieksekusi oleh 12 orang anggota regu tembak di Desa Cipedok Kecamatan Cilongok, Banyumas. So itu dia guys kisah Rio Alex Bulo, si martil maut. Gimana nih menurut kalian tentang kasus ini? Silahkan komen di bawah. Selalu waspada dan berhati-hati, karena tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk supportnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video lainnya. Salam BJ Story.